yaitu seorang ASN dan beliau bekerja di Taiwan, tapi kemarin mendapatkan 1 tiket Turki atau kita sebutnya 2 tiket Bangkok, ya, lalu bisa walaupun nggak bisa berangkat ke sana, tapi beliau bisa mencapai itu, bisa diuangkan, itu sangat luar biasa sekali, dan mencapai Ruby Star Manager Bapak Ibu, dan bisa mencetak yaitu seorang ASN dan beliau bekerja di Taiwan, tapi kemarin mendapatkan 1 tiket Turki atau kita sebutnya 2 tiket Bangkok, ya, lalu bisa walaupun nggak bisa berangkat ke sana, tapi beliau bisa mencapai itu, bisa diuangkan, itu sangat luar biasa sekali, dan mencapai Ruby Star Manager Bapak Ibu, dan bisa mencetak manajer baru di bawahnya. Nah, itu makanya kita akan dengarkan gimana caranya atau belajar sama-sama, sharing dari beliau perjalanannya, kisah hidupnya atau kisah perjalanan bisnis karirnya di bersama Keki Indonesia. Nah, kita akan sambut bersama-sama Ruby Star Manager Ibu Ermiati. Silakan Bu Ermiati bisa masuk. Malam Pak Vino, terima kasih. Ya, selamat malam Bu Ermi. Ya, malam Pak Vino. Ya, oke, Bu Ermi. Bu Ermi sekarang tinggal di mana? Saya di Taiwan Pak Vino. Di Taiwan ya? Iya. Oke, baik. Bu Ermi sudah berapa tahun di Taiwan? Saya sudah 14 tahun Pak Vino. 14 tahun? Lama banget. Iya. Berarti Bu Ermiati waktu itu masih SMA ya? Atau gimana? Saya nggak sekolah Pak, saya cuma SD sekolahnya. Ya, enggak, maksudnya waktu usia berapa itu? Usianya sekitar 25. Saya udah punya anak sih waktu itu, sini juga. Waktu usia 25 ya? Masuk ke Taiwan ya? Oke, di usia 25 tahun akhirnya merantau ke Taiwan dan sampai sekarang 14 tahun Bu Ermi. Luar biasa, 14 tahun. Nah, gini, kita mau tanya nih Bu Ermi. Ini kan Taiwan nih, Taiwan kan? Bukan di Jawa Tengah kan ini yang Taiwannya. Ya, iya, kok bisa Bu Ermi? Bu Ermi kok bisa mengerjakan bisnis ini? Emangnya Bu Ermi nggak ngurusin kerjaannya yang di sana gitu? Ini kan banyak orang-orang tanya nih, oh saya tuh nggak bisa Pak, saya sibuk Pak, saya punya pekerjaan Pak, saya ini Pak. Nah Bu Ermi gimana tuh? Apa yang dilakukan? Bahkan Bu Ermi sekarang menyempatkan waktu untuk ikut kelas online pada malam hari ini dan rajin ikut kelas online. Itu gimana ceritanya Bu Ermi bagi waktunya dan kenapa kok sampai mau mengerjakan bisnis ini gitu? Motivasinya apa? Gitu. Ya silakan. Terima kasih Pak Vino ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam hebat luar biasa ya. Ya Pak Vino, untuk saya pribadi itu waktunya emang saya bukan nggak punya waktu ya. Kalau dibilang kan banyak teman, saya nggak punya waktu Mbak gitu ya. Tapi saya sangat bersyukur Pak dengan keterbatasan waktu yang saya punya gitu ya. Karena saya kan harus utamakan kerja ya di sini, merawat anak, merawat orang tua, bahkan bersih-bersih lah pokoknya dari pagi sampai malam ya, jam 8 malam baru selesai gitu. Itu ya ini Pak, kalau saya ada waktu luang makan siang gitu ya, jam 12 sampai jam 1 kan istirahat. Saya buat mentoring, terus nanti besoknya lagi saya buat presentasi itu kayak gitu Pak. Pokoknya saya ada waktu siang gitu loh, saya mentoring ke tim-tim dan cari tim lah intinya ya. Saya buat YouTube juga. Kalau malam ya nggak ada webinar kan ada waktu. Punya waktu yang sangat singkat, terus habis itu harus kontak-kontak ke ngirim ke sini lah, ngirim ke situ kan pasti pusing itu kan. Sedangkan orang-orang yang punya kantor di kantor cabangnya aja masih mikir lah jualan produknya tuh nggak mudah gitu. Tapi Bu Ermi kok bisa gitu loh. Udah harus kerja di Taiwan sambil ngurusin sebagai admin ibaratnya kan Bu Ermi ini kan kontak-kontak sini, telepon sana, telepon sini kan.
mentoring tim, apa motivasinya Bu Ermi gitu? Iya, karena saya sendiri kan di Taiwan ya Pak, motivasinya saya punya misi, saya nggak mau merantau lagi gitu ya. Intinya saya pingin dapat tim banyak, itu juga pinginnya nggak usah merantau lagi gitu. Saya ajak teman-teman yang mau ya belajar di sini, saya pinginnya nanti tuh benar-benar pulang ada usaha sendiri di rumah ya. Karena untuk ini kan produknya emang bagus ya, saya sendiri tuh seneng banget, saya sudah minum dan anak-anak juga saya kasih ya Pak. Jadi anak saya itu perawat Pak yang pertama ya, bersyukur banget. Dia juga saya kasih produknya ya, Nates, lipstick juga ya, terus apa SOP juga, SGF, vitamin. Saya kasih semua anak-anak saya, adik saya, karena terutama ya pengen sehat gitu. Pertamanya ya sehat dan bisa membantu orang tetangga. Ada yang sakit kolesterol, asam urat juga di sini ada gitu obatnya. Jadi benar-benar saya sangat bersyukur ya bisa ketemu di GG Indonesia dan komunitas ini. Walaupun saya di perantauan dan waktunya ya itu tadi, saya waktu sedikit ya, tapi ya saya gunakan dengan baik lah intinya gitu. Seperti itu Pak Bino. Oke. Nah, apakah Bu Ermi pernah berpikir, kalau saya ini cuma lulusan SD, apakah saya bisa berhasil di bisnis ini? Iya, saya yakin banget Pak Bino. Saya yakin banget karena emang saya kan mungkin sudah terbiasa dari ini ya, kecil juga saya harus mandiri, saya harus bekerja keras ya buat tulang punggung ya intinya. Jadi walaupun saya SD itu saya benar-benar semangat karena di sini kan seringkali saya nonton Mary Riana ya, tahu ya Miss Mary, dan Pak Chandra juga itu setelah temu SP30 kan sudah dijelasin bahwa modal kita itu bukan hanya uang dan enggak lulusan apapun bisa, walaupun SD ataupun enggak sekolah itu bisa, asal ada kemauan dan kerja keras. Seperti itu sih Pak Vino. Wah, luar biasa. Ya. Ini menyentuh sekali ya Bapak Bu ya. Jadi buat teman-teman semua di sini yang masih punya kesempatan untuk bersekolah ya kan, Anda sangat bersyukur sekali. Ini Bu Ermi pun dia sangat punya optimisme, punya semangat daya juang yang sangat luar biasa. Tapi kenapa beliau tetap mau mengerjakan usaha ini, bahkan bisa dapat tiket Turki, ya kan? Dapat tiket Turki, betul ya Bu Ermi ya? Iya betul, saya dapat tiket Turki dan bonusnya juga banyak banget Pak. Saya bersyukur banget ya, setiap bulan kan ada KKD 2, 3, itu kan ya bersyukur gitu. Tahu sendiri ya, 2 KKD juga 1 juta ya kan? Lumayan ya Bu ya? Bagus banget. Iya, dapat tiket lagi luar negeri, bisa carikan uang, Turki dapat 12 juta ya kan? Iya, cair Pak ini. Udah cair ya? Bulan ini ya, bulan ini nanti. Bulan ini ya. Betul. Oke. Nah, terus lalu gini. Jadi Bu Ermi ini anaknya berapa Bu? 1 ya? 2 Pak. 2 ya. Jadi ya sekarang Bu Ermi berarti tulang punggung keluarga lah ya. Ya betul. Untuk menghidupi keluarga yang berpati, bekerja untuk ke Taiwan, merantau dan ya sebagai ASN. Dan sekarang saya tanyanya gini Bu, kan Bu Ermi ini waktu merantau ke Taiwan kan udah 14 tahun yang lalu. Iya. Ya kan udah 14 tahun yang lalu, terus habis itu baru 14 tahun ini ketemu Keke gitu. Nah, pernah berpikir gak harusnya wah dari dulu aja ketemu Kekenya gitu ya? Iya betul. Betul ya. Kayaknya harusnya dari dulu saya ketemu Keke udah sekarang sudah jadi crown gitu kan. Nah, saya ingin tanya gini, apa yang paling disyukuri ketika gabung GG? Apa yang paling Bu Ermi syukuri ketika gabung di sini? Sangat bersyukur banget Pak, karena di sini kan seperti keluarga sendiri ya. Saya pernah bilang ya, ini kekeluargaan banget gitu. Walaupun kita nggak pernah ketemu ya, nggak tahu siapa Pak Vino, juga siapa Pak Eko atau Pak Chandra, saya belum pernah ketemu. Bahkan kenal itu juga baru selama ini ya 9 bulan ya. Nanti bulan 8 ini kan saya ini ya 1 tahun lah intinya ya. Jadi sangat bersyukur banget ketika ketemu itu seperti keluarga sendiri. Karena saya waktu bergabung kan bapak saya kan meninggal ya Pak, itu kompak banget ya di kelompoknya Pak Eko ya, semuanya itu benar-benar saya tuh sampai menangis Pak itu ya. Benar-benar ini keluarga gitu loh, keluarga saya banget. Ketika saya di sini kan jauh dari orang tua, jauh dari anak, tapi ini ada keluarga baru yang benar-benar merangkul gitu ketika saya lagi ada duka gitu ya. Seperti itu sih Pak. Benar-benar sangat bersyukur gitu ketemu dengan
Komunitas dan KK Indonesia gitu. Ya, betul. Namanya aja KK kan. Ini kalau katanya Pak Eko kita keluarga gitu ya. Nah, itu kan memang betul kita ini sebagai keluarga lah. Memang keluarga besar komunitas, keluarga besar KK Indonesia. Nah, kita maju bersama-sama, ya kan ada kesusahan, ada orang yang kesusahan, kita maju bersama-sama, kita harus bantu bersama-sama. Nah, ini kan visi kita kan, visi KK pun kan Go 1% Indonesia, jadi menciptakan 1% Indonesia ini jadi sejahtera. Nah, itu kita yang kita pegang teguh. Makanya banyak orang yang bisa hidupnya berubah ya bersama KK ya, termasuk Bu Ermi ya. Nah, mungkin dari segi penghasilan juga berubah, dari segi pengembangan diri. Padahal Bu Ermi ini belum ikut YSECON ya Bu ya. Nah, kalau ikut YSECON Bu Ermi wah jauh lebih. Wah saya yakin bisa cepat jadi crown ini kan. Nanti kalau punya kesempatan bisa ikut YSECON berikutnya bisa ikut Bu. Itu sangat bagus sekali. Ya, terus ceritakan sedikit nih Bu Ermi. Ceritakan sedikit ke depannya nih targetnya mau apa, dan lalu bagaimana bisa Bu Ermi ini punya motivasi yang kuat gitu. Apa yang membuat Bu Ermi ini semangat sekali gitu. Harus order, harus telepon, mentoring kan orang-orang ini di sini kan ada fase naik turunnya. Kadang males, kadang semangat. Apa yang membuat Bu Ermi itu semangat tiap hari, dan apa yang membuat Bu Ermi ini saya harus sukses di bisnis ini gitu. Ya silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya ingat ini Pak, afirmasi 3 kata ini ya. Saya cinta diri saya sangat bahagia, dan saya pasti bisa. Itu dari sejak kenal Miss Mary itu kan saya selalu ini, saya pasti bisa itu sampai menangis ketika nonton Miss Mary itu ya. Saya benar-benar motivasinya banget itu Miss Mary itu, sampai saya buat YouTube itu ya dari Miss Mary itu, sampai saya ketemu Pak Chandra juga dari Miss Mary Riana gitu ya. Waktu itu kan saya ikut estafet 21 ya di Miss Mary Riana, ketemu Pak Chandra waktu itu. Jadi awalnya itu makanya saya ini sangat semangat banget ya, walaupun kadang ya waktu bapak saya meninggal itu emang sempat saya 1 minggu atau 2 minggu saya lemes Pak ya, katanya kehilangan orang yang kita sayangi ya. Tapi saya ingat lagi, saya nggak mau di Taiwan terus, saya nggak mau merantau terus. Kenapa? Karena di KK Indonesia sudah disediain peluang buat saya, bagi yang mau juga gitu ya, bukan hanya saya tapi buat siapapun yang mau gitu ya. Jadi saya semangat, saya harus sebarkan ke banyak orang. Saya lewat YouTube, saya motivasinya buat video juga, ngevlog saya sendiri. Saya bikin motivasi buat orang-orang yang banyak sih, orang-orang yang buat YouTube juga, dan saya lewat YouTube saya buat ini ya, maksudnya biar mereka itu termotivasi juga dengan saya, dengan kisah saya. Bukan berarti saya minta dikasihani, tapi saya benar-benar ini asli dari kisah saya, motivasi saya, bahwa saya itu emang harus semangat dan nggak boleh merantau terus lah intinya ya. Kita harus benar-benar di rumah dan ketik-ketik dapat uang gitu katanya ya kan. Jadi ini benar-benar peluang buat saya dan ya buat siapapun gitu Pak. Ya benar seperti itu sih. Jadi kalau lagi down itu ya nggak apa-apa sih sementara. Tapi tadi ya saya dengerin lagunya KK Indonesia itu membuat saya itu wah semangat lagi gitu Pak. Benar-benar ini loh kayak happy. Hati saya itu ketika semenjak gabung ya di KK Indonesia itu nggak pernah sedih, walaupun saya kangen sama anak, sama orang tua, saya tetap happy ya. Itu tadi saya ingat ya, saya cinta diri saya pasti bisa, bahagia, saya pasti bisa. Itu yang selalu saya ingat-ingat Pak, seperti itu sih. Jadi intinya ya kalau bukan saya gitu ya, karena anak-anak dan adik saya juga butuh saya untuk berjuang ya, untuk sekolah ya. Intinya saya nggak mau anak saya seperti saya nggak sekolah ya, karena ya nggak enak banget gitu, nggak sekolah itu nggak enak banget ya. Jadi saya pingin anak-anak saya itu menjadi orang yang sukses dan istilahnya ya pokoknya pinter lah, melebihi dari saya gitu. Seperti itu sih Pak Bino. Ya betul. Tepuk tangan ya. Sangat ini jadi wah saya pun kena Bu Ermi aja luar biasa sekali kisahnya, dan ya semoga Bu Ermi juga bisa jadi inspirasi buat lebih banyak orang lagi, mungkin termasuk ASN yang di luar sana, teman-teman yang merantau juga di luar negeri Bu Ermi, yang mereka punya semangat kan banyak yang bingung juga tuh, mereka pulang ke Indonesia akhirnya bingung gitu loh, akhirnya saya ngapain ya pulang ya gitu kan. Nah sedangkan Bu Ermi udah punya solusinya. Nah siapa tahu ini jadi solusi buat teman-teman yang lain juga untuk bisa maju sama-sama bersama-sama dengan KK Indonesia.
Nah, makanya teman-teman ini kita, wah, yang mungkin yang masih santai-santai, ya kan, masih menikmati hidup gitu kan. Nah, kita tertampar sekali sama Bu Erni pada malam hari ini ya. Bayangin seorang tulang punggung keluarga, ya kan, harus menghidupi kedua orang anak dan sekarang harus merantau jauh-jauh. Pasti kangen sama anaknya, saya tahu. Makanya kenapa Bu Erni juga semangat sekali ngajar di sini, karena kangen sama anak lah, ingin kumpul lagi sama anak. Benar nggak Bu Erni? Iya, betul banget. Ya, ingin kumpul lagi sama anak dan penghasilannya jauh lebih besar dibanding kalau harus di luar negeri. Pulang pun bisa penghasilannya bisa besar. Nah, makanya ya kita doakan semua ya, doakan untuk Bu Erni juga. Semoga Bu Erni ini diberikan bisa cepat ketemu sama anaknya, biar gak kangen-kangen lagi, bisa kembali lagi ke Indonesia dan bisa menghasilkan uang di Indonesia juga dan jadi consul director. Ya, doakan sama-sama teman-teman. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Erni. Ini Bu Erni untuk sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman semua di sini di kolom chat semua tepuk tangan semua nih. Nah, bisa dibaca Bu Erni. Mereka nggak bisa ngomong tapi mereka tepuk tangan di kolom chat karena ya mereka tahu lah. Ini satu motivasi yang luar biasa untuk kita semua dan semangat yang ditularkan ke Bu Erni itu sangat actionnya itu betul-betul membakar kita semua. Ya, oke, thank you Bu Erni untuk waktunya, kesempatannya. Nanti lain kali next kalau ada mungkin webinar atau apa kita undang lagi ya. Sukses selalu ya Bu Erni. Terima kasih Pak Vino. Saya tunggu. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Saya tunggu di Indonesia ya Bu Erni. Iya, terima kasih. Kita semua tunggu di Indonesia dan selamat berjuang. Keep fighting untuk masa depan yang luar biasa lagi. Ya, thank you Bu Erni untuk waktunya. Oke, jadi teman-teman kita sudah dengarkan sharing dari Bu Erni yang begitu bagus, luar biasa sekali. Kita tersentuh ya, kita sudah pernah dengar sebelumnya di acara Magic kalau nggak salah. Dari Keke yang mengundang itu, wah sharingnya juga sangat menyentuh sekali. Makanya saya spesial undang beliau ini untuk kita sama-sama dapat magic moment dan semangatnya pada malam hari ini untuk kita simpan. Wah, kita semua juga pasti bisa. Saya juga berdoa buat teman-teman yang di kolom chat ini, yang teman-teman yang ikut pasangan pada malam hari ini, Anda semua juga pasti bisa. Ya, Anda juga punya kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan, meraih masa depan yang jauh lebih baik. Nah, satu lagi